Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul khamisu, hadis yang kelima. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Dzarrin Al-Ghifari annahu qala, bahwa sesungguhnya Abu Dzarrin qala adalah berkata, qultu saya berkata, qaula matur, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannati wa yubaiduni minan nari. Berilah aku amalan akan suatu amal yuqarribuni, yang mendekatkan kepadaku, ilal jannati, ke surga, wa yubaiduni, dan menjauhkan aku, minan nari, dari neraka. Maka ikutkanlah akan keburukan itu, ikutkanlah hasanatan kepada kebaikan. Apabila kamu terjerumus di dalam keburukan, hendaklah ikuti dengan kebaikan. Apabila kamu melakukan keburukan, hendaklah langsung diikuti dengan kebaikan. Qala, berkata siapa Abu Dzarrin, qultu saya matur lagi, dan kebaikan, qaulu la ilaha illallah, adapun mengucapkan la ilaha illallah. Apakah mengucapkan la ilaha illallah termasuk kebaikan? Qala, bersabda siapa Nabi, menjawab siapa Nabi, na'am, iya. Hiya, adapun la ilaha illallah, ahsanul hasanati, adalah paling baiknya amal-amal baik. La ilaha illallah itu bukan hanya amal baik, tapi merupakan amal baik yang paling baik, ya. Ahsanul hasanati, paling baiknya amal-amal baik. Wa ala hadza hikayatun, dan ialah atas hal ini adapun sebuah cerita. Ada sebuah hikayah berkaitan dengan hadis ini. Anna rajulan, sesungguhnya bahwa ada seorang laki-laki, karena ada siapa rajul, waqifan bi Arafatin, itu wukuf di Arafat, di padang Arafat. Kalau Arafat artinya padang Arafat, kalau Arafah artinya hari Arafah. Ada padang Arafah, ada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ada seorang laki-laki berwukuf di Arafat, wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Hendaklah kalian ngotak gabeto ni kan. Isyhadu anni, saksikanlah, anni untukku, inda rabbina, di hadapan Tuhan kami nanti. Hendaklah kalian bersaksi, bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tolong ya disaksikan nanti di hadapan Tuhan bahwa saya ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Fanama, maka tidur laki-laki itu. Fara'a, maka dia melihat fil manami, di dalam tidur. Melihat di dalam tidur artinya bermimpi. Lalu dia bermimpi kama yara an-naimu, sebagaimana bermimpi siapa orang yang tidur. Maka dia bermimpi sebagaimana orang bermimpi. Dia mimpi. Mimpinya ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan bahwa hari kiamat sudah bangkit. Mimpinya bahwa kiamat seolah-olah sudah bangkit. Wa annahu husiba, dan bahwa sesungguhnya dia itu sudah dihisab. Bermimpi bahwa hari kiamat sudah bangkit dan bahwa dia itu sudah dihisab. Fa wajabat lahun naruh, maka ternyata wajib, pasti baginya apa, api neraka. Setelah dihisab, diputuskan dia harus masuk neraka. Mimpi lagi. Ini dalam mimpi ni kan. Fa'afadathu al-malaikatu, maka mengambil atau menggiring kepada laki-laki itu siapa para malaikat. Ia pun digiring oleh para malaikat untuk dibawa ke neraka. Falamma dhahabu bihi, maka ketika berangkat para malaikat bihi, dengan membawa dia, dengan membawa laki-laki itu, ila babin nari, ke pintu neraka. Faidam, tiba-tiba, hajarun, adapun sebuah batu, mintilkal ahjari, dari batu-batu itu. Tiba-tiba batu dari 7 batu itu alqa nafsahu, mencampakkan dirinya atau melontarkan dirinya ala babin nari, di pintu neraka. Ketika orang itu digiring oleh para malaikat ke pintu neraka, ternyata batu, salah satu batu dari batu-batu itu menghadang di pintu neraka. Fajatama'at malaikatul adabi, maka berkumpul siapa malaikat-malaikat siksa, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa. Mereka berkumpul ala ruknihi, untuk mengangkat hajar. Seperti apa besarnya batu kok sampai para malaikat berkumpul untuk mengangkat hajar itu? Ya mungkin batunya tak besar. Falam yutiku, maka tidak mampu para malaikat, tak mampu kepada batu itu, tak mampu untuk mengangkat batu itu. Berarti untuk memasukkan orang itu ke neraka tak bisa, karena dihadang batu. Mau diangkat oleh malaikat tak mampu. Summa siko, kemudian digiring bihi, dengan rajul, diseret ya, digiring laki-laki itu ila babin akhara, ke pintu yang lain. Karena mau dimasukkan ke pintu tadi tak bisa, akhirnya dia diseret ke pintu yang lain. Faidan alaihi hajarun akhar, tiba-tiba ilai alaihi, ialah pada pintu itu, babin akhar, hajarun akharu, adapun batu yang lain. Min tilkal ahjaris sab'ati, dari batu-batu yang 7 itu. Min tilkal ahjari as-sab'ati, dari batu-batu yang 7 itu. Ketika diseret ke pintu yang kedua, ternyata di situ ada batu juga di antara batu yang 7.
Falam yaqdir al-malaikatu ala rafihi, maka tidak mampu siapa para malaikat, tak mampu ala rafihi untuk mengangkat batu itu, sebagaimana yang pertama tak mampu, hatta si qabihi, sehingga diseret atau digiring laki-laki itu ila sab'ati abwabin nari, ke 7 pintu api neraka, sampai kepada pintu yang ke-7. Tak bisa, selalu dihadang oleh batu. Wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjari, wa kana, dan ada, ala kulli babin, pada tiap-tiap pintu, hajarun, adapun batu, min tilkal ahjari, dari batu-batu itu. Pada setiap pintu api neraka ada batu, di antara 7 batu yang kemarin dipegang oleh orang itu. Summa siqabihi, kemudian digiring laki-laki itu ila tahtil arsy, ke bawah aras, ikibo ka bawah aras. Faqalatil malaikatu, maka berkata matur siapa para malaikat kepada Tuhannya, Rabbana, wahai Tuhan kami, Anta ta'lamu, engkau adalah maha tahu, engkau adalah tahu, bi amri abdika, terhadap urusan hambamu itu. Engkau tentu yang lebih tahu tentang siapa hambamu itu. Kok mau dimasukkan neraka tak bisa. Wa inna la najidu lahu sabilan ilan nari, wa inna, dan sesungguhnya kami, la najidu, kami tidak menemukan, lahu, bagi laki-laki itu, sabilan, tidak menemukan jalan, ilan nari, ke neraka. Siapa sih orang itu? Engkau tentu yang tahu orang itu siapa. Faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka berfirman Tuhan tabaraka ta'ala, Allah Ta'ala fasajabu, abadi, wahai hambaku, ashadtal ahjar, engkau telah mempersaksikan kepada batu-batu itu. Ashadta al ahjar, engkau telah mempersaksikan kepada batu-batu itu. Falam tudayyi haqqaka, dan tidak menyia-nyiakan batu-batu itu, haqqaka, akan hakmu. Orang itu kan minta disaksikan kepada batu yang ada di tangannya, bahwa dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wahai hambaku, engkau telah mempersaksikan, minta kepada batu-batu itu agar supaya menyaksikan, dan ternyata batu itu menunaikan hak-hakmu. Fa kaifa udayyi'u ana haqqaka, maka bagaimana mungkin aku menyia-nyiakan hakmu. Wa ana syahidun bi syahadatika, sementara aku bersaksi dengan kesaksianmu itu. Bahwa bagaimana mungkin aku akan menyia-nyiakan hakmu, sementara aku adalah yang paling tahu bahwa engkau telah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali aku, dan seterusnya. Qala, berfirman siapa Allah jika dalam mimpi, adkhiluhu al-jannata, masukkanlah orang itu ke dalam surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala instruksi kepada para malaikat agar memasukkan orang itu ke dalam surga.
Falamma qaruba min babil jinani, maka setelah